Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ajmain. Wa ila rajami masyayikhina wa li muallimina wa li asatidina khususan li ruhi Asy-Syaikh Utsman bin Hasan Asy-Syakir wassalli wa furih wa li jami' masyayikhina wa masyayikhi walidina wa walidihim. Allahumma anfa'na bi barakati man warihim ulumihim wa susiyati makaramatihim wa yahmina bi himayatihim fid din dunya wal akhirah. Wa ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadratnya Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Semoga kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur atas segala nikmat dan pandai pula mempergunakan segala nikmat tersebut untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan sebagai perbekalan kita kelak nanti di hari kiamat. Dan mudah-mudahan pula dengan keberkahan majelis kita yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita semua, mengampunkan segala dosa dan kesalahan kita. Demikian pula dosa dan kesalahan kedua orang tua kita, guru-guru kita, keluarga-keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah kesempatan dipertemukan dengan bulan Ramadan pada tahun-tahun yang akan datang. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan yang mulia terdapat satu malam yang di dalamnya lebih baik daripada 1000 bulan, yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Semua orang menanti-nanti daripada malam Lailatul Qadar ini. Maka orang-orang yang pada malam hari itu beramal beribadah, meskipun dia tidak mendapatkan kesempatan dipertemukan dengan Lailatul Qadar atau turunnya Lailatul Qadar itu, maka dia juga mendapatkan keutamaan dan keberkahannya. Karena itu Lailatul Qadar ini sengaja disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bersungguh-sungguh di setiap malam daripada malam bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir dan terutama lagi di malam-malam yang ganjil. Namun tidaklah menutup kemungkinan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi di luar daripada 10 malam terakhir. Sebagaimana disebutkan oleh hadis dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau berkata bahwa Lailatul Qadar itu bisa saja terjadi di malam yang ke-19. Dan dahulu juga pernah di Sukumpul itu sepucuk surat yang dikirim dari Hadramaut. Orang Hadramaut sana mengirim ke Sukumpul, oleh guru Sukumpul dibacakan, itu sekitar tahun 94 lah. Jadi waktu itu beliau membacakan sepucuk surat yang dikirim seorang Habaib, ulun kada ingat ngaran sidin Habibnya. Ini dari Habib ini dengan berbahasa Arab bahwa Lailatul Qadar itu terjadi di malam ke-17 daripada bulan Ramadan. Dan Lailatul Qadar itu turun di Sukumpul. Orang yang di Hadramaut sana yang melihat. Orang yang di Hadramaut sana mengetahui. Kita yang awam ini bersyukur saja kalau kita berada pada malam itu ada di sana. Satu kali di rumah beliau dan satu kali di Mushola Raudhah itu. Dalam surat itu dikatakan ini sesuatu yang luar biasa yang terjadi dalam satu malam 2 kali berturut-turut Lailatul Qadar itu turun di Sukumpul. Itu malam 17 Ramadan.
Sementara daripada ulama kita, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala di dalam kitab Syiarus Salikin, Syekh Abdul Samad Al-Falimbangi menyebutkan ada rumusan-rumusan Lailatul Qadar itu terjadi. Disebutkan bahwa apabila awal Ramadan itu dimulai daripada hari Ahad atau hari Arba, maka Lailatul Qadar akan terjadi pada malam 29 Ramadan. Ini menurut Imam Al-Ghazali. Kata Imam Abu Hasan, sungguh aku semenjak aku muda hingga aku sampai tua, ini tidak pernah meleset, kata beliau. Imam Abu Hasan berkata, apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali tidak pernah meleset. Jika awal Ramadan itu dimulai daripada hari Senin, maka Lailatul Qadar terjadi akan pada tanggal 21 Ramadan. Jadi kalau hari Ahad, hari Arba itu 29. Kalau hari Senin itu 21. Kalau hari Selasa tanggal 27 Ramadan. Kalau hari Kamis tanggal 25 Ramadan, hari Jumat 27 Ramadan, dan hari Sabtu 23. Jadi kita kemarin mulai dari hari Ahad. Nah, hari Ahad, cuman ada sebagian saudara kita yang hari Sabtu. Hari Sabtu berarti tanggal 23 dan tanggal 29. Ini yang kita jaga lebih utama. Nah, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tujuan kita melaksanakan segala bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ingin menjadikan hamba-hamba yang mendapatkan keberuntungan. Baik itu keberuntungan di dalam dunia, terlebih-lebih keberuntungan di negeri akhirat. Dan kita tidak menginginkan bahwa kita termasuk orang-orang yang merugi. Karena kata Imam Al-Ghazali, manusia itu ada 4 golongan, ada 4 kelompok. Yang pertama, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Dia mendapatkan keberuntungan di dalam dunia dan juga mendapatkan keberuntungan di negeri akhirat. Di dalam kehidupannya ke dunianya senantiasa berkecukupan, bahkan berkelebihan. Dia dapat membantu sesama dengan kelebihan karunia yang Allah berikan kepadanya. Rumah tangganya harmonis, harum lagi manis. Kemudian meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dalam kebajikan. Ada yang meninggal di dalam sholatnya, ada yang ketika membaca Al-Quran, ketika bertasbih, bertahlil, dan lain sebagainya. Ini pertanda orang-orang yang husnul khatimah. Dan di dalam surga dia mendapatkan keberuntungan daripada segala balasan amal yang telah Allah berikan kepadanya, Allah janjikan kepadanya. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, manusia itu ada yang sa'idun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Di dalam dunia dia mendapatkan keberuntungan, tetapi dia menjadi orang yang celaka di negeri akhirat. Wal'iyadzubillah. Kemudian kelompok yang ketiga adalah orang yang syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Orang yang di dalam dunia dalam keadaan celaka. Artinya tersia-sialah di dalam dunia. Tetapi dia sa'idun fil akhirah, mendapatkan keberuntungan di negeri akhirat. Di dalam dunia kalau kita sakit, mati. Sakit itu selesai sudah. Tetapi kalau kita masuk neraka itu selama-lamanya. Sesakit-sakitnya di dalam dunia itu tak sebanding dengan sakitnya di negeri akhirat. Nah, beruntunglah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dunia, kebahagiaan dunia, dan juga mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan di negeri akhirat. Walaupun seumpamanya di dalam dunia kita hidup dalam keadaan tersia-sia, tetapi jika kita di dalam negeri akhirat menjadi orang beruntung, maka inilah keberuntungan yang sangat bernilai dan berharga bagi kita semua. Karena tidak ada orang yang menderita selama-lamanya di dalam kehidupan dunianya. Pasti ada senangnya. Yang namanya kehidupan dunia, ad-dunya darul balwa. Dunia adalah rumahnya segala ujian, segala cobaan. Semua orang pasti akan mendapatkan ujian dan cobaan. Nabi Ayub sendiri itu sampai badan beliau penuh dengan
koreng sampai bini beliau mengusir beliau. Ini dicobaan kepada Nabi. Kalau kita cobaan sakit, demam, belek, stroke itu biasa. Dibanding dengan Nabi Ayub alaihissalam, penyakit biasa itu masih tak sebanding dengan penyakit yang ditimpakan Allah diujikan Allah kepada Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian yang keempat adalah manusia syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Celaka di dalam dunia dan celaka pula di dalam kehidupan akhirat. Wal iyad billah. Di dalam dunia sudah dalam keadaan tersia-sia, di negeri akhirat celaka wal iyad billah. Oleh karena itu kita bermohon kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Di dalam kitab Durratun Nasihin ini ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan di antara ciri-ciri orang yang celaka di dalam kehidupan negeri akhirat. Wa anin Nabi alaihi salatu wassalam, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, alamatus syaqawati arba'atun, tanda-tanda orang-orang yang celaka itu ada 4 macam. Nisyanuz dzuna bil madiyati wa hiya 'indallahi mahfuzah. Yang pertama adalah dia melupakan dosa-dosa dan kesalahan yang telah lalu, yang telah dilakukannya, sedangkan di sisi Allah dia tetap terjaga dan terpelihara. Orang-orang yang malas meminta ampun kepada Allah, padahal Allah sudah berfirman, katalah aku tidak peduli dosamu sebesar apapun, sekalipun itu melebihi daripada isi dunia dan seluruhnya, dunia dan seisinya. Dosa melebihi daripada itu, aku tidak peduli, kata Allah. Jika dia datang kepadaku dan meminta ampun kepadaku, aku ampuni. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak meminta ampun kepada Allah, dan berbaik sangkalah kepada Allah bahwa Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita, dengan catatan kita bersungguh-sungguh meminta ampun dengan penyesalan, dengan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali, kemudian meminta ridha atau meminta halal jika ini bersangkutan dengan hamba. Karena Allah tidak ampunkan dosa kesalahan kita selama kita masih punya sangkutan dengan hamba. Minta halal, kita minta ridha kepada hamba, itu barulah kita bertaubat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekiranya orang ini telah meninggal dunia, maka kita dengan melakukan kebaikan-kebaikan dan kita niatkan pahalanya untuk mereka. Kita umpamanya dahulu pernah menzalimi seorang saudara kita, teman kita, atau siapakah, yang jelas kita merasa bersalah sekali dengan mereka. Nah, kemudian orang itu telah meninggal dunia, bagaimana kita meminta ridha kepadanya? Kita tidak tahu di mana rumahnya, di mana dia punya keluarga sekarang. Kalau kita tahu di mana ada keluarganya, kita bisa meminta ridha kepada ahli warisnya, meminta halal kepada keluarganya. Karena kita tidak tahu, maka kita bersedekah dengan amal-amal saleh yang kita lakukan. Dengan sedekahkah apakah? Yang jelas kita niatkan pahalanya untuk fulan bin fulan yang dahulu kita pernah menzalimi dia. Kemudian yang kedua, tanda-tanda orang yang celaka itu adalah wa dzikrul hasanatil madiyati wa la yadri aqbilat amruddat. Dia suka mengingat-ingat kebaikan-kebaikan yang telah dilakukannya, dan dia tidak tahu apakah amal kebaikan itu diterima atau ditolak Allah Subhanahu wa taala. Selalu saja mengingat-ingat kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukannya, sedangkan dia tidak mengetahui dengan pasti apakah amal kebaikan itu diterima oleh Allah atau tidak. Ini tanda orang-orang yang celaka. Kemudian yang ketiga, wan nazaru ila man fawqahu fid dunya. Pandangannya selalu terfokus kepada orang yang lebih tinggi daripadanya di dalam urusan dunia. Kalau melihat rumah orang lebih besar, maka dia ingin lebih besar lagi daripada rumah orang itu.
selalu terobsesi ingin melebihi daripada orang lain. Dia senantiasa mempusatkan waktunya, pikirannya, tenaganya untuk meraih dunia sebanyak-banyaknya, bahkan melebihi daripada orang lain. Kita ingat bagaimana Qarun, bagaimana Fir'aun, bagaimana mereka itu memiliki kekayaan yang begitu banyaknya. Pada ujungnya kekayaan itu pasti sirna. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada pada sisi kamu itu pasti binasa, pasti habis, dan apa yang ada di sisi Allah itulah yang abadi. Kita barangkali cuma memiliki uang 50.000 rupiah. Itu jauh lebih baik daripada kita memiliki uang 1 juta rupiah. Cuman yang 1 juta ini kita simpan di kantong, yang 50.000 ini kita simpan di kotak masjid. Yang 50.000 ini jauh lebih berharga karena dia menjadi kekal dan abadi. Yang 1 juta di kantong kita belum tentu menjadi milik kita. Istri kita pas mau nyuci, alhamdulillah dapat rezeki nomplok hari ini, 1 juta di kantong. Nah, ke pasar dah sida tuh, beli baju apa segalanya. Padahal kita mau cicilan motor ini, barangkali kredit motor belum dibayar. Istri kita dah alhamdulillah dapat uang 1 juta di kantong. Sesuatu yang ada pada diri kita itu pasti binasa, pasti habis. Tetapi apa yang ada di sisi Allah, maka dia akan kekal dan abadi, bahkan bertambah-tambah. Apalagi ini di bulan Ramadan, nilainya menjadi lebih besar. Kita bersembahyang fardu itu sama dengan 70 kali di luar daripada bulan Ramadan. Kita melaksanakan yang sunnah sama nilainya seperti ibadah fardu. Kita bersedekah dengan sedekah sunnah, maka sama dengan pahalanya kita seperti mengeluarkan zakat yang wajib bagi kita. Ini di bulan Ramadan Allah lipat gandakan segala amal-amal yang soleh. Maka beruntunglah orang yang senantiasa pandangannya memandang kepada orang-orang yang ahli ibadah. Jika orang lain dapat sholat tarawih selama 8 jam setiap satu malam 1 juz, itu yang viral di media sosial, alangkah berbahagianya mereka. Dari habis sholat isya sampai jam 3:30 baru selesai. Ini satu malam satu khatam, bukan 1 juz. Nah, kalau cuma 1 juz, barangkali kita masih banyak yang kuat. Tetapi kalau sudah 1 khatam di dalam 1 malam, ini kita dapat bayangkan bagaimana imamnya itu. 6 orang mereka menyediakan setiap malam. Berarti 1 orang 5 juz. 30 juz, 6 orang imam yang mereka sediakan untuk memimpin di dalam sholat itu. Ada yang pernah umrah di bulan Ramadan di Mekah sana atau ikut di Madinah? Di Madinah 36 rakaat. Lalu tahun 2006 di Madinah 36 rakaat. Itu rasanya beguyangan Masjidil Haram itu, subhanallah. Pertama kali ikut, ya Allah ya Karim. Kita biasa 20 rakaat ngebut lagi. Dapat di sana 36 rakaat. Rasa sudah beguyangan. Muter rasanya. Subhanallah. Tapi orang-orang di sana yang sudah terbiasa santai aja. Itu ceritanya dahulu di Madinah itu cuma 20 rakaat juga. Cuman orang-orang Madinah mereka melihat dahulunya di Mekah 20, Madinah juga 20. Orang-orang di Mekah itu mereka setelah 4 rakaat mereka tawaf 7 kali. Tawaf 7 kali. Setelah tawaf lanjutkan lagi. Karena sunat hukumnya setelah 4 rakaat sembahyang sunat itu dijedah. Nah, kita kan baca salawat, al-khalifatul ula dan seterusnya. Itu menjedah. Itu hukumnya sunnah. Memang semacam itu daripada para ulama kita terdahulu. Baca doa. Tidak boleh langsung 4 rakaat diri lagi langsung, tidak boleh. Karena sembahyang sunat itu kata Nabi masna 2 rakaat jeda. Salawat kita isi. Nah, kemudian doa, kemudian sambung lagi. Nah, orang-orang di Mekah mereka setelah 4 rakaat tawaf.
Setelah 4 rakaat tawaf, 20 rakaat mereka tambah dengan 10 kali tawaf mereka. Akhirnya orang Madinah, wah kalau begini kita kalah urusannya nih dengan orang-orang Madinah. Dengan orang-orang Mekah, mereka bisa tawaf. Lalu mereka pun mengusulkan ditambah rakaatnya hingga menjadi 36. Itulah asal usul daripada di Madinah itu 36 rakaat. Dan ini pula yang dimulai daripada Khalifah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Belum lupa khalifahnya mulai. Kalau tarawih kan daripada Khalifah Umar bin Khattab yang 36 itu. Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu memulai di Mekah, di Madinah itu 36 rakaat. Nah. Dan sepakat daripada ulama mazhab kita itu 20 rakaat tarawih itu. Nah, kemudian orang-orang yang ciri-ciri mendapatkan kecelakaan itu adalah pandangannya senantiasa kepada orang yang lebih unggul di dalam urusan dunia. Sementara orang-orang yang beruntung itu pandangannya kepada orang-orang yang lebih unggul di dalam urusan agama. Kita cemburu, kita iri hati kepada orang-orang yang dapat melakukan ibadah terutama di bulan Ramadan seperti ini dengan ibadah yang full. Jadi bukanlah tarawih itu yang paling baik, yang paling cepat. Di Hadramaut sana itu dari habis sholat isya hingga sampai sahur itu masih ada orang tarawih. Ada yang tarawihnya mereka tengah malam mulai, dari jam 1 baru mulai. Itu di sana. Jadi kalau kita mau tarawih setiap malam itu hingga beberapa kali, selesai sini pindah masjid ini, selesai sini pindah masjid ini. Itu di sana. Dan tidak seperti kita ngebut, itu tidak ada. Nah, kita serba salah. Imamnya lambat, makmumnya kabur. Itu apalagi di pasar itu. Masalah pasar itu, kalau imamnya sudah mulai Allahu Akbar, selesai sudah habis dah jamaahnya. Udah ketahuan dah siapa yang memimpin. Karena ulun di pasar juga tahu sudah. Nah. Jadi sekarang dipilih imamnya yang bisa menyesuaikan. Yang tua tidak merasa terlalu cepat, yang muda tidak merasa terlalu lama. Kita mengukur jamaah kita supaya jangan terlalu berat lah. Nah, kalau umpamanya terlalu cepat pagi-pagi dah berurut yang tua-tua. Kalau terlalu lambat yang muda aku lagi sebanyak situ aja. Kenapa? Lambat benar ya. Itu. Kemudian yang terakhir ini, orang yang celaka itu ciri-cirinya wan nazaru ila man dunahu fiddin. Dan dia senantiasa memandang kepada orang yang lebih rendah di dalam urusan agama. Aku ini jadinya masih untung sekali sembahyang dalam sehari nih, bahan zuhur sembahyang, asar, maghrib, isya, subuh ada sembahyangnya. Orang paknya sekali sehari, sekali setahun dia sembahyang hari raya jadinya. Nah, masih merasa beruntung. Ini orang celaka semacam ini ciri-cirinya. Jadi senantiasa memandang kepada orang yang lebih rendah daripadanya urusan agama. Ini adalah orang-orang yang celaka. Waliyadzubillah. Yaqulullahu ta'ala aradtuka falam turidni fataraktuka. Ini Allah berfirman di dalam hadis kursi. Kata Allah, aku inginkan kamu. Aku ingin merangkul kamu. Aku ingin memeluk kamu. Walam turidni, tetapi kamu tidak menghendaki aku, kata Allah. Fataraktuka, aku tinggalkan kamu. Artinya jangan nyalahkan siapa-siapa. Allah sudah menghendaki kita menjadi hamba-hambanya yang dimasukkannya ke dalam surganya. Kita tidak mau. Ibarat orang di Halabiu juga yang biasa begaduhan itik tuh. Nah, bawa kayu sebuting. Nah, itik digiring untuk masuk ke dalam kandangnya. Ada nak hakun masuk makan anjing. Jangan salahkan aku, jerampunnya. Tiwa sikap juga tikai akan hakun masuk ke dalam kandang. Nah, gitu juga kita deh. Allah Ta'ala nyuruh kita masuk surganya. Kita kada hakun waliyadzubillah. Rugi sendiri.
Nah, inilah kesempatan kita di bulan Ramadan, kita dipertemukan di bulan Ramadan. Artinya Allah menghendaki kita orang-orang yang meraih keberuntungan sebanyak-banyaknya. Demikian yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan barakahnya dan menjadi suatu amal ibadah untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi ali nabi suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zid lana ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rzuqna ilman yanfa'una wa 'amalan yuqarribuna ila ridhak wa yab'adna min sakhatika wa min nisyani dzikrika wa min at-tawakkuli ila ghairika ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahmal istiqamah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashrihi wa bi jami'at ta'at wal ibadat. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyubal mu'allim 'anna wa la tadhhab barakati 'ulumihim 'anna ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على